Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Kembali lagi bersama kami Mekanik Sulawesi Channel. Di malam ini saya kedatangan Mio Soul Karbu. Kata pemiliknya motor ini sudah berasap putih. Belum lama motor ini, kata pemiliknya, sudah pernah di bagian dari bloknya ini sudah dikorter, karena kita belum tahu juga ini korteran naik berapa. Tapi belum beberapa bulan motor ini kembali berasap lagi. Dan di video ini saya akan membuat video ini untuk pengecekan di bagian dari blok pistonnya, karena saya sudah bicara kepada pemiliknya bahwa di bagian dari korteran ini sudah di size berapa, dan kata pemiliknya juga size-nya ini belum ditahu ini oversize berapa yang dinaikkan di korteran ini. Lanjut saja, kita akan membuat video ini untuk memberi informasi kepada pemiliknya, agar dari video ini menjadi bukti bahwa dari korteran ini atau berasap ini diakibatkan dari apa. Lanjut saja, kita akan proses pembongkaran di bagian antara kop dan bloknya, agar dari video ini bisa ditonton oleh pemiliknya dan tidak ada kesalahpahaman ketika kita mengerjakan mengerjakan motor ini dengan cara membuat tutorial seperti ini. Jadi semua bermanfaat bagi semua orang tentang menonton video ini, dan bermanfaat juga atau memberi kepercayaan kepada pemiliknya. Lanjut saja, kita akan membuka di bagian kendal potnya terlebih dahulu dan di bagian antara kop dan bloknya. Kita akan membuka di bagian kendal potnya, dan perhatikan juga di bagian dari penutup olinya ini yang sudah pecah, mengakibatkan banyak rembesan yang dikeluarkan dari lubang atau penutup olinya ini. Di penutupnya ini juga bisa menjadi bukti kepada pemiliknya, agar dari penutupnya ini kita sarankan kepada pemiliknya agar penutupnya ini harus diganti agar tidak terjadi rembesan oli seperti ini. Lanjut saja, kita proses pembongkaran bagian knalpotnya, dan di bagian headkopnya akan kita buka. Kata pemiliknya belum berapa bulan juga motor ini sudah turun mesin, tapi di bagian kopnya ini sangat kotor sekali. Kita akan cek semua apakah di bagian dari perpak atau packingnya semua diganti waktu pernah turun mesin ini motor. Semua akan kita cek.
Coba perhatikan di bagian dari seal penutup kopnya ini atau seal penguapan ini tidak diganti waktu pernah turun mesin motor ini. Seperti ini. Kita cek semua. Anginnya belum mampu, jadi menunggu angin. Kita akan buka di bagian dari bautnya ini, sangat keras sekali. Sudah terbuka. Kita cek di bagian dari isi dalamnya lagi. Kita lembur sampai sudah mau 1:30 karena kemungkinan siang hari alat ini akan kita bawa ke tempat korter karena 2 alat yang sudah harus kita bawa besok. Di sana juga ada punya seon. Itu punya seon, dan sana dia bagian rangkanya. Sama-sama semua ada keterlambatan ganti oli. Perhatikan semua dalam kering. Ini berasap tebal, pastikan pasti berasap tebal. Coba kita perhatikan di bagian kendal potnya. Perhatikan di lubang kendal potnya, semua mandi oli. Ini motor pasti berasap tebal, berasap putih, sangat lebat. Kita cek di bagian dari bloknya, ini sudah korteran berapa. Di bagian linernya kita fokus. Oh, motor ini pernah keterlambatan oli. Perhatikan baret seperti ini. Di sisi atas yang baret. Karena posisi seperti ini. Di sisi atas yang baret. Ini akan kita konfirmasikan kepada pemiliknya bahwa di bagian dari bloknya itu atau linernya itu yang baret.
coba kita lihat di bagian dari pistonnya. Di bagian atas ini yang baret, dan di bagian blok hanya di sisi atas yang baret seperti ini. Dan ini akan kita konfirmasikan kepada pemiliknya bahwa di bagian dari korteran atau pistonnya di bagian atas ini yang baret. Coba kita buka terlebih dahulu untuk pengecekan yang lebih akurat. Jadi seperti ini ketika kita membuka di bagian dari pistonnya. Kata pemiliknya, motor ini belum lama oversize. Kalau dilihat dari gambaran, piston ini piston lama, karena kita belum tahu juga, karena ini motor juga sudah berapa kali juga kehabisan oli. Dan saya akan menginformasikan kepada pemiliknya bahwa di bagian ini pun akan kita size. Jadi setelah semua kita cek di bagian ring pistonnya, dan kemudian kita akan cek di bagian dari kopnya. Kita akan cek di bagian botol klepnya, settingan klepnya dan klepnya. Dan agar dari video ini bisa ditonton oleh pemiliknya, kita akan cek di bagian antara klep, kondisi klepnya dan timlarnya. Kering nih. Semua di bagian dari khas dari timlarnya ini semua keras. Kita cek bagian kondisi nokennya. Kita fokus dulu. Nokennya sudah haus seperti ini, sudah baret di bagian nokennya. Kita cek di bagian timlarnya. Di bagian klep pun juga sudah tipis. Berarti kemarin motor ini di oversize
tidak diganti di bagian klepnya, klep in. Coba kita cek di bagian klep out atau klep apinya. Klep api juga tidak ada diganti. Ini masih yang lama. Kedua klep ini tidak ada diganti. Kita belum tahu. Ini memang permintaan pemiliknya belum mau diganti bagian klepnya. Jadi saya sarankan dan atau yang punya pemiliknya menonton video ini, saya sarankan kedua klep ini harus diganti. Dan di bagian settingan klep akan kita cek. Settingan klep masih dalam keadaan normal. Coba kita cek di bagian botol klepnya. Botol klep bagian in masih dalam keadaan normal. Out pun masih dalam keadaan normal. Jadi semua seal klep ini akan diganti. Coba kita cek juga di bagian seal klepnya. Seal klep pun semua keras. Jadi semua yang diganti itu di bagian piston dan di bagian korternya dan di bagian timlar noken dan seal klep. Ini semua akan kita konfirmasikan kepada pemiliknya. Kita konfirmasikan kepada pemiliknya bahwa di bagian dari blok dan pistonnya itu baret, dan di bagian ini pun timlar semua sudah baret. Jadi sampai di sini tutorial dari saya cara mengatasi permasalahan di motor Mio Soul Carbo. Jika ada pertanyaan silahkan lempar ke kolom komentar. Tapi jika ini bermanfaat jangan lupa tekan like dan subscribe-nya agar tutorial dari saya ini bisa berkembang di mata masyarakat dan berguna bagi pemula-pemula lainnya untuk belajar di seputar otomotif. Jadi sampai di sini saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Sulawesi.